Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala berjumpakan kita semuanya. Dan insya Allah kita semuanya akan melanjutkan kajian sirah di kesempatan kali ini. Akan melanjutkan kajian sirah di kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sampai pada kisah pasca Perang Tabuk. Kisah orang-orang yang ketinggalan perang pun yang akhirnya dapat ampunan Allah juga sudah kita sampaikan. Dan ada peristiwa apa lagi setelah itu? Tadi kita sempat lihat di kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Mahtum. Di situ disebutkan setidaknya ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah Perang Tabuk tersebut. Di antaranya adalah wafatnya putri Nabi Ummu Kulthum. Dan itu membuat Nabi sangat bersedih. Kemudian Rasulullah SAW berkata, seandainya kalau saya masih punya putri lagi, saya akan saya nikahkan juga kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Itu menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Dan betapa solehnya Utsman bin Affan sampai beliau sudah menikahi dua putri Nabi, kalau Nabi punya putri lagi dinikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Ketika itu. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi. Kemudian juga di masa itu wafatnya seorang raja yang soleh. Muslim, namun dia nggak jumpa dengan Nabi. Yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi itu diakui keislamannya. Kenapa? Karena ketika wafatnya, Nabi SAW itu mendapatkan kabar dan Nabi mensalatkan ghaib dari kota Madinah. Salatul ghaib itu Nabi lakukan untuk Raja Najasyi itu dari kota Madinah. Najasyi ini, beliau itu masuk Islam, nggak sempat ketemu Nabi, tapi bisa mengislamkan sahabat Nabi, yaitu Amr bin As. Amr bin As itu masuk Islamnya di tangan Raja Najasyi. Gitu. Memang kisah kehidupan Najasyi ini unik, tapi beliau itu betul-betul cinta pada Rasulullah SAW. Kemudian peristiwa lagi yang berikutnya adalah hajinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Perang Tabuk itu kan pulang Rajab. Musim haji ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika itu Rasulullah SAW sebetulnya pengen juga untuk berangkat haji. Tapi Nabi mengatakan, haji sekarang itu orang-orang musyrik masih datang. Bahkan dia itu orang-orang musyrik ini, jadi tradisi haji dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu mesti terjaga sebetulnya, tapi sudah kecampuran ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Di antaranya orang-orang musyrik itu kalau mereka menunaikan ibadah haji, maka mereka berangkat itu nanti kalau mau tawaf dalam keadaan telanjang. Dan Nabi SAW nggak mau seperti itu. Maka diutuslah oleh Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Untuk melarang orang-orang musyrik nggak boleh haji lagi. Dan tidak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang. Udah nggak ada. Haji cuma buat orang Islam. Bahkan ketika itu mereka yang punya perjanjian-perjanjian dengan Nabi dikasih waktu hanya 4 bulan. Yaitu pilihannya masuk Islam atau perang. Nah ketika itu.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Al-Maghazi, tadi riwayat Abu Hurairah bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diutus oleh Rasulullah SAW ketika menunaikan ibadah haji di tahun ke-9 Hijriah. Berarti setahun sebelum haji wada. Setahun sebelum haji wada. Tahun berikutnya Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji bersama dengan kaum muslimin. Setahun sebelum haji wada, Sayyidina Abu Bakar diutus. Beliau kemudian menyampaikan di tengah-tengah kerumunan manusia, la yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil bait uryan. Setelah tahun ini nggak boleh ada orang musyrik yang haji dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Itu. Kemudian setelah itu ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar diutus sendiri, kemudian Sayyidina Ali juga diutusnya sendiri. Gitu. Sayyidina Ali kemudian membacakan 30 atau 40 ayat dari surat Baro'ah ketika itu. Itu kaum muslimin cuma kasih waktu 4 bulan. 4 bulan. Itu dibacakan ketika ada kasih waktu 20 hari Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan 10 hari daripada Rabiul Akhir ketika itu. Dibacakan. Itu disampaikan tidak boleh setelah tahun ini orang musyrik haji, tidak boleh. Mekah itu sudah dalam kekuasaannya Nabi Muhammad saat itu. Kaum musyrik tidak boleh haji. Dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kemudian setelah itu, ini apa? Makna daripada surat At-Taubah ayat yang ketiga. Itu ya. Diriwayatkan juga oleh Ibn Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menunaikan ibadah haji, maka ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan 300 orang. 300 orang, dan itu ketika itu membawa 20 ekor unta yang nanti akan dijadikan untuk kurban ketika itu. Di sini ada keterangan, saya bacakan sedikit. Itu ada keterangan sedikit, yaitu jadi haji ini syariatnya Nabi Ibrahim yang terjaga. Cuma orang-orang jahiliyah sudah masukkan kesirikan-kesirikan di situ, sudah ada aneh-aneh. Kemudian satu, labbaik Allahumma, labbaika la syarika laka, labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ditambah mereka, la syarika laka illa syarikan huwa laka. Tidak ada sekutu bagimu kecuali ada sekutu yang dia juga milikmu. Jadi ditambah-tambahi ketika itu. Tambah-tambahi. Bahkan ketika itu, tradisi mereka itu tawafnya dalam keadaan telanjang. Karena mereka nganggap itu termasuk penghormatan sama Ka'bah. Dia bilang, saya mau tawaf seperti saya dilahirkan sama ibu saya. Repot loh tawaf begitu. Saya mau tawaf kayak saya dilahirkan sama ibu saya. Jadi nggak pakai apa-apa. Kenapa? Ini dunia ini penuh kehinaan ini bercampur dengan harta-harta dolim pakaian saya. Jadi mau tawaf kayak dilahirkan sama ibu saya. Itu tradisi mereka seperti itu. Nah itu hanya terjadi sampai tahun 9 Hijriah. Satu ketika haji Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun depannya nggak ada. Bahkan sampai sekarang nggak kembali lagi tradisi orang musyrik. Terus ada mungkin insya Allah terus sampai nanti hari kiamat. Kemudian setelah itu ya, itu orang-orang musyrik, ketika itu musyrikin Arab, kasih waktu 4 bulan. Setelah itu nggak ada lagi perjanjian damai sama Nabi.
lainnya masuk Islam ataupun perang. Nanti akan ada pembahasan tentang suku-suku yang mendatangi Madinah. Utusan-utusan Arab yang mendatangi kota. Nanti banyak peristiwa unik-unik nanti di sana. Insya Allah nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Itu. Kemudian setelah itu juga tentang makna jihad. Tentang makna jihad. Jadi jihad itu bukan hanya sekedar untuk membela diri. Jihad itu juga diperbolehkan sekalipun untuk menyerang dulu. Itu juga masuk makna jihad. Jadi jangan batasi jihad. Pokoknya jihad itu kalau diserang maka kita menyerang balik. Nggak cuma itu. Jihad itu juga diperbolehkan. Ya kaum muslimin nyerang dulu. Nggak ada masalah. Jadi jihad itu sebenarnya intinya jihad itu ya. Intinya jihad itu. Ikhwani rahimakumullah. Bukan untuk lihat ini kita diserang duluan atau kita menyerang duluan. Bukan untuk itu. Intinya jihad itu adalah i'la'i kalimatillah. I'la'i kalimatillah. Menegakkan panji-panji Allah, kalimat-kalimat Allah Ta'ala di muka bumi ini. Dan menciptakan masyarakat yang islami, serta menjadikan alam ini mengikuti hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua perantara untuk mencapai itu, maka itu wajib untuk diikuti. Kadang-kadang perantaranya dengan cara memberikan nasihat, ta'lim, dan lain sebagainya. Saat itu tidak ditafsirkan jihad kecuali ya jihadnya dengan cara itu. Berdakwah tadi itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang perantara untuk mencapai itu dengan cara perang karena membela diri. Perang karena membela diri. Kan perangnya diikuti dengan nasihat dan lain sebagainya. Kadang-kadang perantaranya dengan cara ya serang. Tidak kasih pilihan. Masuk Islam atau tidak. Gitu. Itu semua perantara itu termasuk dalam waktu jihad. Gitu. Masuk dalam ranah jihad. Nah, cuma untuk menentukan perantara kapan yang dipakai, lah orang harus mengikuti dengan kondisi yang ada. Tentunya kita yang saat ini ada di negara Indonesia, tentunya bukan dengan cara untuk berperang, tapi jihad kita adalah jihad untuk menyampaikan ajaran Allah Ta'ala yang model pertama tadi, bita'alim wal irsyad wal nasihah, perdamaian, menjaga kedamaian antara sesama, setelah itu dengan taklim, dengan nasihat dan lain sebagainya. Itu jihad kita di saat ini. Jadi jihad itu bukan dihapus daripada ajaran-ajaran, tapi jihad itu diperbaiki maknanya. Dan jihad itu memang punya makna, yaitu mengorbankan sesuatu untuk kita menegakkan kalimat Allah Ta'ala, menjadikan ajaran Allah Ta'ala ini berjaya ada di muka bumi. Itulah yang dinamakan dengan jihad. Gitu. Nah, kemudian juga ini peristiwa yang ada di masa itu ya. Kemudian peristiwa lainnya yang gak kalah penting, yaitu kematian dari Ra'isul Munafikin. Ra'isul Munafikin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadi sudah kita siapkan. Bentar. Ya. Kisah wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kisah wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai akhirnya
Jadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 84. Nanti saya bacakan ayatnya ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dalam kondisi dia itu sakit, maka dia itu mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi mendatangi dia. Setelah itu, ketika Rasulullah SAW masuk, maka Nabi mengatakan, ahlaka ka hubbul Yahud, kamu ini hancur gara-gara cinta sama Yahudi. Kata ya Rasulullah, aku nggak ngutus kamu untuk kamu tegur aku atau apapun, tapi aku mengutus kamu itu untuk kamu beristighfar untuk aku agar Allah mengampuni dosaku. Dan nanti aku minta dikafani dengan pakaianmu. Abdullah bin Ubay sudah sakit, mau mati, baru minta Rasul istighfar untuk dia. Padahal selama hidupnya dia punya dosa banyak sama Nabi. Yang gembosi kekuatan kaum muslimin ketika perang Uhud. Sampai 300 orang itu berpaling, nggak jadi ikut perang. Siapa? Abdullah bin Ubay. Yang gosipkan istri Nabi berbuat yang kurang baik. Aisyah, Abdullah bin Ubay. Merencanakan pembunuhan pada Nabi, memecah belah umat Islam. Ini Abdullah bin Ubay ini sudah layak dibunuh dari dulu. Tapi dia minta diistighfari oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Abdullah bin Ubay itu mati, maka Rasulullah SAW dipanggil untuk mensalatkan Abdullah bin Ubay. Ketika Rasulullah SAW mau mensalatkan Abdullah bin Ubay, Umar berkata, ya Rasulullah, engkau mau mensalatkan Abdullah bin Ubay? Dia sudah pernah berkata begini. Disampaikan semua ucapan Abdullah bin Ubay sama Nabi. Rasulullah senyum. Umar, mundur dari aku, wahai Umar. Jangan Umar, biarkan aku jalan. Setelah itu, Nabi SAW mengatakan, aku diberi pilihan Umar, dan aku milih untuk mensalatkan. Seandainya, wahai Umar, aku tahu kalau aku istighfar pada dia lebih dari 70, istighfar akan diterima, maka aku akan istighfar lebih untuk dia. Aku akan istighfar lebih untuk dia. Ketika itu. Setelah itu, Rasulullah SAW mensalatkan Abdullah bin Ubay. Nah, ketika Nabi SAW itu pulang dari mensalatkan, maka saat itulah turun firman Allah Ta'ala. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan engkau menyolatkan salah satu di antara mereka yang mati sama sekali. Tidak ada satu mereka di antara mereka yang mati, jangan ada yang disolatkan. Dan jangan engkau beri di atas kubur, yang maksudnya jangan mendoakan. Jangan mendoakan. Maksudnya mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan mereka itu fasik. Gitu. Kemudian setelah itu zaman Nabi SAW kemudian disampaikan kepada Sayyidina Umar kalau tidak ada larangan untuk mensalatkan Rasul. Akhirnya Nabi SAW tidak pernah mensalatkan orang munafik. Itu ada orang munafik wafat, itu tidak disalatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, urusan orang munafik ini itu urusan orang munafik ini memang repot.
Kenapa? Karena orang munafik itu nggak ada yang ngerti ke muslimin. Ini munafik benar atau tidak gitu loh. Nggak ada yang ngerti. Karena munafik itu kan disimpan dalam ayat yang tahu Allah Ta'ala. Tapi Nabi tahu. Setelah ayat itu, nggak ada lagi orang munafik yang disolati sama Nabi Muhammad. Sahabat kan nggak ngerti siapa yang munafik, siapa yang tidak. Setelah wafatnya Nabi, sahabat yang paling ngerti orang munafik itu Hudzaifah ibn Yaman. Sahabat kalau ada orang yang tidak jelas, tidak mensolati dulu, lihat Hudzaifah hadir, oh berarti ini bukan munafik, maka mereka ikut mensolatkan. Kalau Hudzaifah nggak ikut mensolatkan, ya sahabat nggak ikut mensolatkan daripada jenazahnya. Jadi orang munafik nggak disolati. Gitu. Orang munafik memang zahirnya seakan-akan Islam, tapi ternyata dalam hatinya dia memusuhi umat Islam, begitu. Kemudian peristiwa yang nggak kalah pentingnya juga kisah li'annya Uwaimir. Subhanallah, baru tadi pagi saya baca di Sahih Al-Bukhari. Dan mungkin kita pahami secara utuh gini. Dulu itu aturan syariatnya gini. Kalau ada orang membunuh orang lain, maka dia dihukum apa? Bunuh kisos kan gitu. Atau ada orang lain menuduh zina. Ada bilang, ada fulan zina. Maka dia suruh bawa bayinah. Bayinah itu 4 orang saksi yang lihat zinanya. Susah apa enggak? Susah. Ketangkep 4 orang, berarti zinanya di pasar kalau gitu. Zina kan di tempat sepi. Ada 4 orang yang lihat. Dia zina. Kalau enggak, yang nuduh dihukum cambuk. Yang nuduh dihukum cambuk. Nah, terjadi, ada salah seorang sahabat, ketika dia pulang dari pergi, mendapati istrinya sedang berhubungan dengan pria lain. Alhamdulillah min dzalik. Dalam kondisi seperti itu bingung dia. Dia tidak bingung, tanya Rasulullah. Saya kalau mendapati istri lagi sama orang lain gimana? Kalau saya bunuh si prianya, saya akan dibunuh karena saya bunuh. Kalau saya bilang istri saya zina, saya akan dicambuk. Gimana terus, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Kan bingung kan ketika itu. Maka ketika itu turun ayat li'an. Yang itu artinya saling sumpah. Saling sumpah antara suami dan istri. Sumpah, suami bersumpah istrinya berzina. Satu istrinya bersumpah kalau dia tidak berzina. Gitu. Kalau dia tidak berzina. Nah, akhirnya terjadilah li'an itu. Li'an itu aturannya ada di dalam syariat. Ini saya ikhtiar bacakan ayatnya ya. Ya. Ini nama sahabatnya namanya Uwaimir Al-Ajlani. Uwaimir Al-Ajlani. Uwaimir Al-Ajlani ini datang ke Asim bin Adi. Asim, kalau ada seseorang lihat sama istrinya orang laki lain, gimana? Dibunuh? Ya kamu bunuh orang itu. Setelah itu, Asim minta tanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akhirnya gitu turun wahyu itu surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat An-Nur, itu turun surat An-Nur ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat 7. Sampai nanti itu terakhirnya sampai itu bersaksi. Saya benar, innahu laminas shadiqin. Saya itu benar. Kalau saya ketika sendiri saya benar. Berarti pasal 1, 2, 3, 4. 4 kali. Yang kelima,
Yang kelima, itu kesaksiannya, saya mendapatkan laknat kalau saya termasuk orang-orang yang berdusta. Gitu. Istri sudah bersaksi. Berarti sebenarnya suaminya itu dusta. Empat kali. Empat kali. Suami saya berdusta. Innahu laminal kadhibin. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kemudian baru kalau saya bohong, maka saya mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saya mendapatkan kemarahan dari Allah Ta'ala. Ini ketika akhirnya li'an yang suami berarti saya sumpah 4 kali saya jujur. Dan saya dapat Allah kalau saya dusta. Yang saya juga bilang, dia bohong. Ini inti semua ya. Dan saya dapat marahnya Allah kalau saya itu bohong. Nah itu dipisahkan. Talak 3. Kalau punya anak, maka anak ini tidak bernasab kepada suaminya. Karena suaminya sudah menafikan anak ini dengan mengatakan istrinya itu zina. Nah, perempuan yang disumpah sama Nabi ini, ketika keempat menuju kelima, nanti didiamkan. Takwa sama Allah Ta'ala. Azab dunia, itu tidak apa-apa. Tapi azab Allah lebih berdiri dan sebagainya. Perempuannya saya takut mencemarkan nama baik kaumku. Sudah. Saya dapat marah Allah kalau saya itu dusta. Yaitu selesai. Dipisahkan, anak yang nanti tidak bernasab, mereka tidak akan bisa nikah lagi. Setelah itu Nabi bilang sama sahabat, lihat anak yang nanti lahir. Kalau anaknya ciri-cirinya seperti ini, berarti yang betul itu suaminya. Kalau istrinya itu zina. Dan ada dilihat, ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan sama Nabi. Berarti yang betul suaminya, istrinya itu betul-betul berzina. Itu yang terjadi. Nah, kondisi masyarakat yang terjadi antara pasca perang Tabuk. Insya Allah nanti berikutnya kita akan bahas utusan Arab yang masuk Islam. Soal dari suku ini masuk Islam itu mungkin ada beberapa cerita-cerita yang unik nanti di antara mereka. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Saya garis bawahi sedikit aja. Di antara hikmah Nabi SAW mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu baru turun ayat larangan untuk mensolatkan jenazahnya orang munafik. Adalah sebagai gambaran kepada umatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau hatinya rahmat yang luar biasa kepada seluruh umatnya. Karena beliau memperjuangkan bagaimana agar umatnya itu bisa selamat dari neraka dan bisa masuk dalam surga serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ubay bin Salul tak terhitung banyaknya ucapan yang menyakiti Nabi. Pernah menuduh keluarga Nabi berbuat yang tidak-tidak. Dan juga pernah memecah belah umat Islam. Ini orang yang sudah layak dibunuh sama Nabi. Namun, Anda bisa lihat bagaimana Nabi memperjuangkan agar Abdullah bin Ubay bisa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Sebelum larangan itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi menyerahkan pakaiannya sebagai kafan. Bagaimana Nabi berdoa di kuburnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita SAW adalah Nabi yang memperjuangkan umatnya agar umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita semuanya umat yang menghargai jasa Nabi kita. Bahwasanya Nabi kita itu memperjuangkan kita biar masuk surga. Maka jadilah kita umat yang bisa membanggakan Nabi kita dengan amal kita yang insya Allah bisa membuat beliau tersenyum pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.